Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Bagus Febrian dengan NIM 2019 10 60 10 18. Di sini kita akan membahas mengenai tentang data atribut atau atribut table. Apa sih pengertian dari data atribut atau atribut table itu sendiri? Atribut data merupakan bagian penting dari JIS. Tanpa data yang tersimpan dalam atribut fitur, data tersebut hanya memberikan informasi bentuk fitur saja. Di data atribut terdapat beberapa bagian. Yang pertama, data atribut berbentuk tabel dan sering disebut tabel atribut. Kemudian memiliki kolom atau field dan baris atau record. Kemudian format data yang digunakan DBF, database file, dan teks. Kemudian untuk tabel atribut layer, yang pertama dalam table of content, klik kanan nama layer yang akan dilihat atributnya. Kemudian dari daftar menu yang muncul, pilih Open Attribute Table. Selanjutnya akan tampil tabel atribut layer. Untuk menutup tabel atribut, klik icon Close yang terdapat pada sudut kanan atas tabel. Untuk menampilkan data layer serupa dengan worksheet atau tabel. Kemudian pada tabel atribut data spasial, satu sel mewakili satu fitur. Record data ditampilkan dalam arah mendatar, baris, dan field ditampilkan dalam arah vertikal atau kolom. Penamaan field atau kolom terbatas hanya 10 karakter dan hanya bisa menggunakan huruf angka, hyphens, dan underscores. Untuk data type sendiri terbagi menjadi 6, yaitu ada short integer, long integer, float, double, date, dan text. Untuk short integer biasanya digunakan sebagai coding, misalnya untuk land use. Sedangkan long integer digunakan untuk menunjukkan nilai banyak atau kuantitas, misal populasi penduduk. Sedangkan untuk float, angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki range spesifik. Kemudian double. Untuk double, angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki range spesifik dengan precision hingga 19 angka dan akurasi 15 angka desimal. Kemudian ada date untuk menyimpan waktu atau tanggal. Kemudian ada teks seluruh karakter termasuk alphanumerik dengan maksimum karakter yaitu 255. Berikut merupakan contoh dari data type dalam atribut table. Sekian pemaparan materi untuk data atribut table. Selanjutnya kita akan bergeser ke cara praktik untuk data atribut table dan simbologi. Baik, mari kita lanjutkan ke ArcMap untuk mempraktikkan cara membuat atribut data table dan juga simbologi. Mari kita buka ArcMap terlebih dahulu. Nah, di sini kita kan masih belum punya data. Nah, di sini saya mau membuat datanya melalui SAP yang udah ada, yang udah saya konekkan. Yang pertama di sini saya memiliki Jember SAP dan saya memilih Kecamatan Jombang sebagai tujuan saya untuk membuat data atribut table. Kita masukkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini di Kecamatan Jombang ini terdiri dari beberapa desa. Nah, di beberapa desa ini juga terdapat beberapa informasi yang terdapat di dalam Open Attribute Table. Untuk mengecek bagaimana untuk mencari tahu informasi yang ada di kecamatan ini, caranya kita pilih identify ini, lalu kita klik. Nah, di sini ada Desa Bodomasan. Nah, di sini terdapat beberapa informasi penting yang ada di desa ini. Nah, untuk cara singkatnya kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table. Nah, akan muncul seperti pada layar seperti pada gambar. Di sini ada FID, ada SIP, ada KDPUM, nama UBC, RIMAK, KDBPS, luas, kode, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa data baru yang ada di Kecamatan Jombang. Nah, caranya di sini ada dua cara. Yang pertama ada cara manual dan juga cara otomatis. Untuk cara manualnya yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table, kemudian kita pilih
table option, kemudian kita klik, lalu kita pilih add field. Nah, di sini kita mau membuat semisal kita akan membuat data berupa SDN yang ada di Jombang, Kecamatan Jombang. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul SDN seperti pada layar. Nah, di sini kita akan membuat datanya seperti baru. Misal di sini kan ada beberapa desa, ada Wringin Agun, Keting, Jombang, Ngampelrejo, dan Padukusan. Nah, semisal kita akan memasukkan datanya, caranya yang pertama kita pilih editor dan kita start editing. Lalu kita klik 2 kali di sini, lalu kita masukkan datanya. Semisal di SDN Wringin Agung itu ada 5 SDN. Kemudian di Keting itu ada 2, di Jombang ada 6, di Ngampelrejo ada 2, dan di Padumasan ada 3. Nah, semisal sudah selesai untuk pengisiannya, kita klik editor, lalu kita stop editing, dan kita pilih yes. Nah, namun di sini saya tidak akan membuat data attributable menggunakan cara manual, tetapi saya akan membuat data attributable-nya menggunakan cara otomatis. Nah, kita hapus dulu, kita delete field-nya ya. Oke. Nah, langkah atau cara yang digunakan untuk membuat atribut data table yang otomatis yaitu kita menggunakan Microsoft Excel. Caranya kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang blank workout ya di sini. Nah, untuk penamaan file di Microsoft Excel ini kita harus sama dengan yang ada di Open Attribute Table ini. Kita ngambil NAMUBJ-nya itu ada Wringin Agung, Keting, Jombang, Ngampelrejo, Padukusan. Nah, untuk memasukkan data ini kita harus sama seperti dengan yang ada di Open Attribute Table agar nanti pada saat kita penjoinan nanti bisa masuk. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Di sini tadi ada NAMUBJ-nya harus sama sesuai dengan yang ada di Open. Di sini ada Wringin Agung, yang ada Keting, ada Jombang, ada Ngampelrejo, ada Padumasan. Kemudian di sini saya akan membuat beberapa data baru, yaitu ada SD, ada SDN, ada SDS, ada MIS, ada SMPN, ada SMPS, ada MTSS, ada MAS, ada SMKS, ada MAN, dan di sini juga saya masukkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Jombang, dan di sini juga saya akan memasukkan jumlah masjid yang ada di wilayah Kecamatan Jombang dan juga pasar yang ada di wilayah Kecamatan Jombang. Nah, di sini untuk memasukkan data yang ada di Kecamatan Jombang kayak SDN, SDS, MIS, SMPN, SMPS, MTSS, MAS, SMKS, MAN, jumlah penduduk, jumlah masjid, dan jumlah pasar itu bisa kita masukkan menggunakan data yang sudah ada di Google seperti platform-platform yang lain. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa data yang ada di Kecamatan Jombang. Yang pertama SDN. Nah, SDN yang ada di Wringin Agung itu ada 5, kemudian di Keting ada 4, kemudian di Jombang ada 5, kemudian di Ngampelrejo ada 2, di Padumasan ada 6.
Untuk SDS-nya sendiri, Beringin Agung ada 1, di Keting tidak ada, di Jombang ada 1, di Kampelrejo tidak ada, di Padumasan ada 1. Untuk MIS-nya sendiri, di Beringin Agung ada 3, Keting ada 3, Jombang ada 4, Kampelrejo ada 2, Padumasan ada 1. Untuk SMPN-nya sendiri, hanya ada di Jombang dan di Padumasan. Nah, untuk SMPS-nya sendiri, di Beringin Agung ada 2, di Keting tidak ada, di Jombang ada 3, di Ngampelrejo tidak ada, di Padumasan ada 1. Kemudian di MTSS-nya, di Beringin Agung ada 2, di Jombang ada 2. Nah, untuk MAS-nya sendiri, di Kuningan Agung ada 1, di Keting ada 1, di Jombang ada 1, di Ngampel tidak ada, di Padumasan ada 1. Untuk SMKS-nya sendiri, di Beringin Agung ada 2, di Jombang ada 3. Untuk MAN sendiri hanya ada di Jombang, itu 1. Nah, untuk jumlah penduduk di Beringin Agung itu ada 13.392 atau orang. Nah, kemudian di Keting ada 6.545. Kemudian di Jombang ada 12.336 orang. Kemudian di Ngampelrejo ada 4.545. Kemudian di Padumasan ada 9.728. Nah, kemudian di sini ada jumlah masjid yang Jombang. Untuk di wilayah Beringin Agung itu ada 7 masjid, di Desa Keting ada 5 masjid, di Jombang ada 4 masjid, di Ngampelrejo ada 4 masjid, dan di Padumasan ada 5 masjid. Nah, untuk pasarnya sendiri, di Beringin Agung ada 1, di Jombang ada 2, di Padumasan ada 1. Nah, setelah selesai memasukkan data yang ada di wilayah Kecamatan Jombang, langkah selanjutnya yaitu kita menyimpan data ini dalam berupa Excel. Makanya yang pertama itu kita buka file, lalu kita pilih Save As, lalu kita masukkan ke folder yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat folder yaitu Kecamatan Jombang. Nah, lalu kita namain data Kecamatan Jombang. Data Kecamatan Jombang. Nah, kemudian untuk tipe penyimpanannya kita pilih Excel 97/2003 Workbook. Kenapa kita pilih ini? Karena lebih tepat untuk penyimpanannya. Lalu kita klik Save. Nah, setelah kita klik Save, kita kembali ke art map yang kita buat tadi. Nah, sebelum kita masukkan, kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk open attribute table-nya di sini pertama ada nama BJ, nah belum masuk ya. Nah, cara untuk memasukkannya yaitu seperti berikut. Oh ya, ini lupa dihapus dulu. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Nah, cara untuk memasukkan data yang kita buat tadi, yang pertama kita klik kanan, lalu kita pilih join and relate, lalu kita klik join, kemudian kita pilih NAMUBJ. Nah, kenapa kita pilih NAMUBJ? Karena di Excel kita memulainya dengan NAMUBJ. Kemudian kita pilih ini, kita pilih ya Kecamatan Jombang. Nah, untuk koneksi folder ini, semisal kalian belum mengkoneksikan data kalian, kalian bisa klik ini connect to folder. Tapi data saya sudah saya koneksikan, lalu kita pilih data Kecamatan Jombang, lalu kita add. Nah, untuk sheet-nya tadi punya saya kan sheet-nya sheet 1. Nah, berarti untuk memasukkan di sini juga sheet 1. Kita klik add. Nah, sama kan, nama BJ, sheet 1, nama BJ. Kemudian kita validasi join.
Nah, jika 100% ini berarti data yang kalian masukkan sudah benar. Lalu kita klik close, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita cek apakah data itu sudah masuk atau belum. Kita hampir sama yang tadi, kita klik kanan, lalu open attribute table. Kemudian kita cek. Di sini kan nah di sini ada NAMUBC. Nah, sudah masuk. Di sini ada SDN, SDS, MIS, SMPN, SMPS, MTSS, MAS, SMKS, MAN, penduduk, masjid, dan pasar. Nah, udah masuk ya berarti. Nah, namun di sini permasalahannya data yang kita masukkan itu masih belum permanen adanya. Nah, cara untuk mempermanenkan datanya, langkahnya yang pertama kita klik kanan, lalu kita pilih data, kemudian ekspor data. Nah, di ekspor data ini kita akan memilih data ini kita simpan di mana. Kita pilih di Jombang aja ya. Nah, untuk save as tipenya kita bentuk save file ya. Di sini kita namain Kecamatan Jombang Baru. Kecamatan Jombang Baru. Lalu kita save. Lalu kita klik OK. Nah, do you want to add the export data to the map as a layer? Kita klik yes. Nah, di sini udah muncul. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, di sini udah masuk kan ya datanya. Di sini ada perubahan datanya. Yang pertama di sini NAMUBC. Nah, di sini kalau sudah kita masukkan di sini ada NAMUBC 1. Nah, di sini NAMUBC 1 untuk SDN di Waringin Agung ada 5, Keting ada 4, Jombang ada 5, Ngampelrejo ada 2, Pegasan ada 6. Nah, kemudian untuk yang ini kita bisa remove karena data yang lama. Nah, di sini kita sudah memiliki save file baru, data yang baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk memunculkan nama yang ada di Kecamatan Jombang. Yang pertama properties, dan kita pilih labelnya kita centang, lalu kita pilih yang ini NAMUBC, lalu kita pilih yang sebut, kita klik OK. Nah, sudah masuk ya. Di sini ada Padumasan, Keting, Jombang, Ngampelrejo, dan Waringin. Cara mengecek datanya itu udah masuk atau belum, selain dengan open attribute, kita bisa pakai identify. Nah, di sini kita cek untuk wilayah Jombang. Nah, di Jombang sendiri, di sini sudah masuk ya datanya, ada SDN, SDS, MIS, SMPN, SMPS, MTSS, MAS, SMKS, MAN, penduduk, masjid, pasar. Nah, sudah masuk semua ya datanya. Kita cek selanjutnya di Padumasan juga udah masuk semua datanya. Ini di Waringin Agung sudah masuk semua datanya. Di Ngampelrejo juga sudah masuk semua datanya. Dan yang terakhir di Keting sudah masuk semua datanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat simbologi yang ada di wilayah Kecamatan Jombang ini. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih simbologi. Nah, di simbologi ini, di kotak show ini ada fitur, kategoris, quantity, chart, multiple attribute. Nah, kita pilih yang kategoris, kemudian kita pilih value field-nya, data field-nya yang ingin kita warnain, ingin kita simbolkan itu data apa yang kalian inginkan. Semisal saya ingin penduduk yang saya warnain. Nah, ini nah, penduduk ya, di sini penduduk. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih add all value. Nah, udah muncul. Untuk centangnya kita hilangkan, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Sudah muncul seperti pada layar ini. Kemudian untuk memunculkan nama desanya, seperti kayak tadi, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih label, kemudian kita ini NAMUBC, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul datanya. Untuk
mengecek apakah data penduduk ini sesuai dengan wilayahnya, kita pilih yang tadi identify, kemudian diketing. Nah, diketing ini kan warnanya kuning. Di kuning datanya 6.545, kita cek penduduknya. Oh, sama. Kemudian yang warna biru itu Ngampel Rejo. Ngampel Rejo kita cek datanya, oh sama juga penduduknya. Di wilayah ungu Padumasan kita cek ada 9.728. Oh, ternyata sama. Di wilayah Jombang yang warna pastel ini sama 12.300, dan yang terakhir Beringin Agung sama. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan tentang atribut tabel dan simbologi. Semoga bermanfaat dan see you, bye-bye.